Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Kita akan melanjutkan tentang konsep logaritma. Kali ini kita akan melakukan operasi pada bentuk logaritma dengan mengkombinasikan dengan bentuk aljabar. Oke, bisa diperhatikan ya. Jadi untuk soal yang pertama, kita misalkan bahwa A log P itu sama dengan X, A log Q sama dengan Y, dan A log R sama dengan Z. Nyatakan bentuk logaritma berikut dalam X, Y, Z. Yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, bentuk A log akar Q per akar P dikalikan dengan akar pangkat 3 oleh R pangkat 2. Ya, jadi ini Pak Rizky tuliskan dulu. Di sini akan Pak Rizky tuliskan dari awal supaya lebih mudah ya. Ini Pak Rizky tuliskan A log akar Q per akar P dikali dengan akar pangkat 3 dari R kuadrat. Nah, sekarang dari bentuk akar ini kita buat menjadi bentuk eksponen. Ya, jadi bisa Pak Rizky bentuk A log. Nah, akar Q kan berarti sama saja dengan Q pangkat setengah. Nah, kemudian untuk yang penyebut berarti kita bisa bentuk akar P itu adalah P pangkat setengah. Sedangkan untuk yang R berarti yang di dalam akar itu pangkatnya 2 dan ini akar pangkat 3, jadi kita tuliskan R pangkat 2 per 3. Nah, dari sini ingat ini kan bentuk numerusnya adalah bentuk pembagian. Jadi untuk bentuk pembagian ingat bahwa ada sifat seperti ini, bahwa misalnya A log M dikurangi A log N, berarti pembagian numerus antara M dan N, berarti A log M per N. Ya, jadi dari sini bisa kita bentuk bahwa ini adalah pengurangan antara pembilang dan penyebut. Jadi bisa Pak Rizky tulis A log Q pangkat setengah yang dikurangi dengan A log, ya, penyebutnya adalah P pangkat setengah dikalikan dengan R pangkat 2 per 3. Nah, selanjutnya ini ada sifat perkalian logaritma. Nah, kalau perkalian logaritma, ini Pak Rizky sedikit hapus dulu. Jadi ada sifat bahwa A log M ditambah A log N itu adalah perkalian antara numerus M dan N, M kali N. Nah, jadi ini kita pisah ya. Kita bisa tuliskan bentuk seperti ini. A log Q pangkat setengah dikurangi ya. Ini kita kelompokkan dulu dalam kurung A log P pangkat setengah ditambah dengan A log R pangkat 2 per 3. Ya. Nah, dari sini ini kan kita lihat bahwa numerusnya berpangkat semuanya, sedangkan basisnya pangkat 1. Jadi ini bisa kita keluarkan sebagai pembilang. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa setengah dikali A log Q dikurangi dalam kurung, nah ini kan pangkat setengah juga, setengah dikali A log P ditambah dengan 2 per 3 A log R. Nah, ini A log Q, A log P, A log R kan sudah kita identifikasikan sebagai X, Y, Z. Nah, sekarang tinggal kita konversikan jadi bentuk X, Y, Z, berarti setengah Q berarti kita bentuk jadi Y ya.
dikurangi kurung buka ya. Jadi A log P. A log P itu adalah X, berarti setengah X ditambah dengan 2/3 A log R. A log R itu adalah Z ya. Nah, kemudian kita terapkan sifat distributif dan kita urutkan X, Y, Z-nya. Negatif kali setengah X berarti negatif setengah X, kemudian ditambah setengah Y, kemudian negatif dikali 2/3 Z berarti negatif 2/3 Z ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, untuk yang soal A kira-kira bisa dikerjakan ya. Sekarang kita akan beralih ke soal yang B. Oke. Ya, sekarang kita beralih ke soal yang B. Kita akan menyatakan bentuk dalam X, Y, Z untuk soal B. A log R pangkat 5 dibagi dengan akar pangkat kuadrat dari P pangkat 3 Q pangkat 7 ya. Jadi bentuk akar ini akan kita ubah jadi bentuk eksponen. Jadi ini bisa Pak Rizky bentuk A log R pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 3 I pangkat 7 yang dikenakan pangkat setengah karena dia akar kuadrat ya. Nah, berarti ini bisa Pak Rizky tuliskan lagi menjadi A log R pangkat 5 dibagi dengan ini kan berarti kita perkalian eksponen, berarti P pangkat 3/2 kemudian I pangkat 7/2. Nah, sekarang kita memanfaatkan pembagian ya. Pembagian numerus berarti dia adalah pengurangan eksponen. Pengurangan numerusnya ya. Ini Pak Rizky pisah dulu ya. Jadi ini Pak Rizky alihkan ke sebelah sini, maka dia sama dengan kita kurangkan pembilang dengan penyebutnya. Jadi di sini Pak Rizky tuliskan A log R pangkat 5 dikurangi dengan penyebutnya yaitu adalah A log P pangkat 3/2 dikali dengan Q 7/2 ya. Ini perkalian ini adalah numerusnya. Nah, selanjutnya perkalian numerus kan dari dia adalah penjumlahan numerus, bentuk penjumlahan logaritma. Jadi ini Pak Rizky alihkan menjadi A log R pangkat 5 dikurangi. Nah, ini kita kurung terlebih dahulu karena kita akan menguraikan A log P pangkat 3/2 dikali Q 7/2. Jadi ini Pak Rizky tuliskan A log P pangkat 3/2. Nah, 3-nya nggak biru kelihatan ya, 3/2 ditambah dengan A log Q pangkat 7/2. Nah, ini kan sudah A log R, A log P, A log Q. Nah, ini semua basisnya adalah 1 dan basis numerusnya masing-masing ada. Jadi kita tinggal memindahkan ke sebelah kirinya menjadi perkalian logaritma. Ya, untuk A5 A log R pangkat 5, jadi ini bisa kita bentuk menjadi 5 dikali A log R. Kemudian ini dikurangi. Nah, ini kan pangkat 3/2 berarti 3/2 kali A log P ditambah dengan 7/2 karena pangkatnya Q adalah 7/2 numerusnya A log Q. Ya sudah, berarti sekarang kita substitusi A log P, A log Q, A log R dengan X, Y, Z. Nah, berarti A log R Pak Rizky ganti dengan Z berarti 5Z dikurangi kurung buka 3/2 A log P itu adalah X berarti 3/2X ditambah dengan 7/2
2, A log I berarti itu adalah Y. 7 per 2 Y. Nah, sekarang kita urutkan X, Y, Z, berarti negatif kali 3 per 2X berarti min 3 per 2X min dikali 7 per 2Y berarti min 7 per 2Y. Kemudian 5Z kan positif berarti tambah 5Z. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, ini jawabannya. Ya, sekarang kita akan beralih ke soal model selanjutnya ya. Akan agak sedikit berbeda. Mohon diperhatikan ya. Oke, kita akan berpindah. Ya, kita masuk ke model soal yang lain. Perhatikan, jika 8 log 3 sama dengan P, nyatakan logaritma berikut dalam P ya. Untuk yang pertama, soal A 12 log 288. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan yang A terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita akan memanfaatkan sifat. Kita ingat bahwa misalnya Pak Rizky punya A log B. Nah, kita bisa mengadakan suatu basis terserah, dia menjadi bentuk pembagian, berarti N sembarang N log B untuk numerusnya dibagi dengan N log basisnya. Nah, untuk yang soal A ini kita manfaatkan sifat yang Pak Rizky tuliskan tinta merah itu ya. Jadi ini Pak Rizky tulis ulang, 12 log 288. Oke. Ya, di sini berarti bisa Pak Rizky ubah karena di sini 8 log 3 sama dengan P, Pak Rizky ubah ini menjadi sebuah pembagian dengan basisnya 8. Jadi ini Pak Rizky tulis 8 log numerusnya adalah 288 dibagi dengan pembagiannya nggak lurus, dibagi dengan 8 log basisnya yaitu adalah 12. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menguraikan bagian yang pembilang terlebih dahulu ya. Nah, 288 sekarang kita akan coba dengan membagi suatu bilangan sesuai dengan basisnya. Kita akan bagi 288 dengan 8. Kalau kita bagi 288 dengan 8, kan kita peroleh hasilnya adalah 36. Nah, jadi 288, ini tak tulis sebelah sini ya. 288 kan bisa kita dapatkan dari perkalian antara 8 dikalikan dengan 36 ya. Nah, jadi ini bisa Pak Rizky ubah. Nah, karena 288 itu adalah 8 kali 36. Nah, 8 kali 36 kan wujud numerus. Nah, bisa kita ubah menjadi penjumlahan logaritma. Nah, jadi yang bentuk pembilang ini bisa Pak Rizky bentuk 8 log 8 ditambah dengan 8 log 36. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke yang penyebut. Nah, 12 kita coba kalau bagi 8 kan nggak begitu bisa ya. Nah, sekarang kita bagi yang kira-kira mendekati 8, yaitu karena 8 itu dari 2 pangkat 3, jadi kita coba kita bagi dengan 4 ya. Nah, 12 itu kan kita peroleh dari 4 kali 3. Nah, jadi 8 log 12 akan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan logaritma. Berarti bisa kita ubah bentuknya menjadi 8 log 4 ditambah dengan 8 log 3. Oke. Nah, ini kan perkalian antara numerus 4 kali 3. Nah, selanjutnya untuk 36 ini yang bagian kita beralih ke pembilang ya. Nah, 36 kan kita akan coba bagi dengan 4, berarti kan 9. Jadi 36 bisa kita peroleh
yaitu adalah perkalian antara 4 dikali dengan 9. Nah, jadi ini bisa kita olah lagi yang bagian pembilangnya. Jadi kita dapatkan 8 log 8 ditambah dengan namanya kita kurung dulu ya, karena ini kita mengoperasikan yang 8 log 36. Jadi 8 log 4 ditambah dengan 8 log 9. Oke, nah ini kita tutup dengan pembagian. Ini kita tulis 8 log 4 ditambah dengan 8 log 3. Nah, sekarang dari sini bisa kita jabarkan masing-masing. Nah, untuk 8 log 8 kan dia sama saja dengan 1, ya kan? Jadi kita tulis, Pak Rizky tulis di sini, karena 8 log 8 itu sama-sama antara basis dan numerusnya, berarti ini sama dengan 1 ditambah dengan, ya, kemudian kurung buka 8 log 4. 8 itu didapatkan dari 2 pangkat 3 log 4 itu berarti 2 pangkat 2. Nah, kemudian yang di sebelah sini 8 log 9 bisa kita peroleh 8 log 9 itu berarti 3 pangkat 2, ya. Kemudian ini dibagi dengan, nah, 8 log 4, nah sama dengan bentuknya yang sebelah sini, berarti 2 pangkat 3 log 2 kuadrat, ya, untuk yang sebelah sini 8 log 4 ditambah dengan maaf, tambahnya nggak begitu jelas, ditambah dengan 8 log 3. Nah, karena ini terlalu penuh, sebentar akan Pak Rizky pindahkan ke atas ya. Yang penting kalian tahu prosesnya dari atas ke bawah, karena ini sudah terlalu penuh. Oke, sebentar dulu, ini akan Pak Rizky pindahkan. Ya, ini sudah Pak Rizky pindahkan. Ya, jadi kita olah untuk 2 pangkat 3 log 2 kuadrat. Ini kan bisa Pak Rizky ubah menjadi, ini pangkat basisnya yaitu adalah, pangkat numerusnya 2, pangkat basisnya adalah 3, berarti kan kita ubah jadi 2/3, dan kita kalikan dengan 2 log 2. 2 log 2 kan sama antara basis dan numerusnya, berarti langsung saja ini hasilnya adalah 2/3. Jadi bisa Pak Rizky tuliskan 1 ditambah 2/3, ya, kemudian ditambah dengan, ya, ini kan berarti pangkat numerusnya 2, pangkat basisnya 1, berarti kita bagi 2/1 yaitu 2, meninggalkan 8 log 3. 8 log 3 kan hasilnya adalah P. Nah, berarti 8 log 3 pangkat 2 bisa kita ubah menjadi 2 kita kalikan dengan 8 log 3 yaitu adalah P. Nah, lalu selanjutnya untuk yang bagian sini juga sama. Ini kan pangkat numerusnya 2, ini pangkat basisnya 3. Kita bagi jadinya 2/3. Karena meninggalkan 2 log 2 antara basis dengan numerus sama kan berarti dia adalah 1. Berarti 2/3 kali 1 yaitu adalah 2/3. Jadi ini Pak Rizky tulis 2/3 ditambah dengan 8 log 3 yaitu adalah P. Nah, ini kita tulis dengan P. Nah, sekarang kita tinggal operasi penjumlahan biasa. Jadi di sini kita peroleh bahwa 1 ditambah 2/3 berarti 5/3 ditambah dengan 2P dibagi dengan, untuk numerusnya berarti 2/3 ditambah dengan P. Jadi bentuk 12 log 288 kalau kita alihkan menjadi bentuknya P, yaitu adalah ini hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita akan beralih ke soal yang B. Oke.
Ya, kita beralih ke soal B. Kita akan ubah bentuk 108 log 72 menjadi bentuk aljabar P, ya. Dari sini kita akan menggunakan sifat yang Tarski tinta merah itu, ya. Jadi kita gunakan basisnya sesuai dengan bentuk P, yaitu adalah 8. Berarti bisa kita tuliskan 8 log 72 dibagi dengan 8 log 108. Nah, sekarang kita beralih ke pembilangnya 8 log 72, ya. 72 itu berarti kan bisa kita peroleh dari perkalian 72 itu dari 9 dikalikan dengan 8, ya. Jadi bisa kita tulis 8 log 72 menjadi penjumlahan logaritma antara 8 log 9 ditambah dengan 8 log 8. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke penyebut, ya. Kalau penyebut 108 ini Pak Rizky tulis tinta merah. Kalau kita coba bagi dengan 4, ya, misalnya, ya, 108 dibagi 4 berarti kan kita hasilnya kan yaitu adalah 27 dikalikan dengan 4. Nah, jadi ini juga bisa kita buat menjadi bentuk penjumlahan logaritma. Berarti 8 log 27 ditambah dengan 8 log 4, ya. Nah, sekarang kita ubah sesuai dengan bilangan yang paling sederhana. Nah, 9 kan berarti kita dapatkan dari 8 log 3 pangkat 2, ya kan? Ditambah dengan 8 log 8 karena basis dan numerus sama, berarti 8 log 8 adalah 1 dibagi dengan 8 log 27 berarti sama saja dengan 8 log 27 berarti itu adalah 3 pangkat 3, ya kan? Ditambah dengan 8 log 4. Kita ubah menjadi bilangan berbasis 2, berarti 2 pangkat 3 log 4 itu berarti 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita tuliskan, ya. Ini pada pelan-pelan dulu aja lah, nggak apa-apa. Ini numerusnya 2, basisnya kan 1, berarti 2 bagi 1, ya 2 hasilnya, berarti 2 dikali 8 log 3 ditambah dengan 1 sama dengan, dibagi, ya, 8 log 3 berarti ini basisnya numerusnya pangkatnya 3, basisnya 1 kan 3 bagi 1 berarti 3 dikali 8 log 3 ditambah dengan, ya, ini pangkat basis numerusnya 2, pangkat basisnya 3 berarti 2 per 3, 2 per 3 dikali 2 log 2. Oke, sekarang kita alihkan. Nah, 8 log 3 itu kan adalah P, ya. Jadi bisa kita tuliskan 2 dikali P, 2P ditambah 1 per 3P, karena 3 kali 8 log 3, 2 log 2 kan 1, berarti ditambah dengan 2 per 3. Nah, jadi ini adalah hasilnya dalam bentuk P. Oke, kiranya itu aja dari video Pak Rizky. Semoga dapat membantu, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.